Bersama kita satu dalam doa. Benar Tuhan, apa yang kami naikkan, kami ini semua adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah milik kepunyaan-Mu yang sangat berharga. Oleh karenanya Engkau mau datang ke dalam dunia ini untuk bisa menebus setiap kami, hadir bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau misalkan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, beribadah di dalam rumah-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menyertai ketika sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Agar firman-Mu boleh berbicara, firman-Mu boleh menjadi benih yang tertabur, bertumbuh dan bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Biar segala kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi servers. Selamat tahun baru. Oke, selamat hari Minggu juga buat kita semua. Bersyukur kita di hari ini, di minggu pertama di tahun 2022 bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Buat teman-teman yang di rumah menyaksikan ini secara online atau mungkin nggak lagi di rumah, lagi liburan, ya selamat tahun baru, selamat menikmati liburan kalian. Selamat hari Minggu juga buat kita semua. Teman-teman, kalau misalkan kita bicara tentang tahun baru, biasanya mungkin dari sebagian dari antara kita sepertinya udah mulai berpikir gitu tentang harapan-harapan yang kira-kira bakal dicapai, yang pengen diharapkan gitu selama 1 tahun ke depan. Mungkin juga sebagian di antara teman-teman udah punya yang namanya resolusi. Resolusi kira-kira tahun ini saya mau membuat diri saya lebih baik dalam hal apa misalnya. Atau hal-hal yang kalian memang ingin capai di tahun yang baru ini. Dan di tahun yang baru ini mungkin sebagian di antara kita kayak pengen dijadikan satu momen yang oke, ini kayaknya new start, new chapter. Jadi mulai memikirkan kembali kira-kira apa yang jadi tujuan, apa yang kira-kira jadi purpose-nya Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan juga akan menolong kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memikirkan, untuk bisa melihat apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Terutama ketika kita masuk di tahun yang baru ini. Nah teman-teman, sebelumnya saya pengen tanya sama teman-teman. Pernah gak sih teman-teman bertanya tentang apa fungsi suatu benda? Misalnya, di tangan saya ini ada botol. Ada botol. Kita tahu namanya botol, bentuknya seperti ini, fungsinya seperti ini, untuk menampung air. Pernah gak tapi teman-teman bertanya, kenapa ini namanya botol? Kenapa ini harus bentuknya transparan? Harus bentuknya seperti ini, harus ada tutupnya di atas kayak gini, bawahnya gak ada tutupnya. Pernah gak teman-teman bertanya tentang keberadaan suatu benda gitu? Ya mungkin ini benda yang teman-teman lihat sehari-hari. Benda yang gak asing lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman satu hari, entah ke pameran atau kemana gitu ya, teman-teman melihat suatu benda yang kalian belum pernah lihat sebelumnya. Terus kalian berpikir, ini benda apa namanya? Ini benda kenapa bentuknya kayak gini? Ini benda fungsinya apa ya? Cara paling gampang untuk kita bisa tahu apa fungsi benda tersebut adalah kita tanya sama pembuatnya, benar? Kita tanya sama pembuatnya supaya kita bisa langsung tahu, oh ini benda namanya botol. Oh ini kenapa diciptakan transparan? Supaya kita bisa lihat isi airnya. Karena ini untuk air mineral. Kenapa ini diciptakannya seperti ini, harus ada tutupnya dan sebagainya. Kita bisa tahu dengan jelas, dengan mudah, dengan cepat ketika kita tanya langsung sama pembuat benda ini, pembuat botol ini. Sama halnya dalam hidup kita teman-teman.
Kalau kita pengen tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, kita perlu tanya siapa yang membuat kita, yaitu Tuhan. Kalau saat ini saya tanya sama teman-teman semua, kira-kira siapakah kita ini? Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita? Untuk mengetahui pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu tanya pencipta kita. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dari sebuah tema yang berjudul Imago Dei. Imago Dei. Dan mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, 27. 2 ayat aja. Saya ingin mengajak kita membaca bagian ini secara bersama-sama. Teman-teman bisa buka di HP-nya atau di screen teman-teman. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman, ini menjadi asal muasal. Ini menjadi sumber yang paling pertama. Kalau kita pengen tahu kira-kira apa sih yang jadi tujuan hidup kita, kenapa Tuhan menciptakan kita, bagaimana Tuhan menciptakan kita. Ketika kita melihat perikop ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menciptakan kita segambar, serupa dengannya. Kalau bahasa Inggrisnya itu image of God. Nah, Imago Dei itu bahasa Latinnya. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita manusia, Dia nggak menciptakan kita seperti ciptaan lainnya. Pada hari yang terakhir, Dia menciptakan kita secara berbeda, secara khusus, secara spesial. Karena apa? Karena ada satu buah atribut yang Tuhan berikan di dalam diri kita sebagai manusia. Yaitu Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa dengan Allah ini berarti kita memiliki sifat dan karakter Allah yang terdapat di dalam diri kita. So ketika misalkan kita pada hari ini bisa berbuat baik, kita bisa punya hikmat dalam memutuskan suatu keputusan, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu semua karena ada sifat dan karakter Allah yang ada di dalam diri kita. So pagi hari ini ketika kita ingat akan status ini, akan identitas ini, kita perlu sadar bahwa ternyata diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai manusia itu sangat-sangat spesial di mata Tuhan. Ibaratnya gini teman-teman, kalau teman-teman di sini ya, saya yakin dan percaya 100% semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali, kalian semua ada karena karena sepasang kekasih yang bernama Papa dan Mama. Amin. Wah, ini gak ada aminnya, ini mama-mama atau dari papa-papa. Amin, ya kan? Semuanya ini berasal dari sepasang kekasih yang bernama Papa Mama di rumah kita masing-masing. Nah teman-teman, seiring berjalannya waktu dari teman-teman lahir, bertumbuh sampai sekarang, ada proses pertumbuhan, ada hal-hal yang teman-teman alami
sepanjang proses kehidupan kalian, ada hal-hal yang mungkin kalian capai juga di masa pertumbuhan kalian. Misalnya, ketika ada seorang anak pria, anak cowok, bukan anak pria, anak cowok, dia bertumbuh, mukanya ganteng, jago olahraga. Mungkin dalam hati papanya mengatakan, ya siapa dulu papanya gitu. Siapa dulu papanya? Karena mungkin dia merasa kalau dulu beliau adalah orang yang jago olahraga juga, beliau merasa orang yang ganteng juga gitu. Makanya dia bisa berkata dalam hatinya, anak gua nih, siapa dulu papanya? Begitupun sebaliknya, misalnya ada seorang anak perempuan yang rajin, yang rapih, yang cantik pula, yang baik, temennya banyak. Mungkin mamahnya dalam hatinya tuh merasa, wah siapa dulu mamahnya? Karena dulu merasa mamahnya seperti itu gitu. Demikian pun hidup kita teman-teman. Kita sebagai manusia, keberadaan kita ketika kita saat ini ada di dalam dunia ini bisa melakukan seperti yang tadi saya bilang, perbuatan-perbuatan baik, ada hikmat dalam menentukan dan memutuskan sesuatu. Itu semua berasal dari sifat dan karakter Allah yang ada di dalam diri kita. Dan ketika Tuhan memberikan itu bukan dengan maksud yang sepertinya ya udah saya hanya akan memberikan status yang berbeda buat manusia dari ciptaan lainnya. Enggak cuma seperti itu teman-teman. Tapi ada satu tujuan lain yang Tuhan berikan kepada kita ketika Dia menciptakan kita manusia serupa dengannya. Tujuan itu adalah kita diciptakan segambar dan serupa Allah sebagai representasi Allah di dalam dunia. Representasi Allah ini maksudnya adalah seperti perwakilan Allah di dalam dunia ini. Nah teman-teman, kalau misalkan ngomongin soal representasi ada dua hal penting, ada dua hal utama yang pengen saya ajak teman-teman lihat. Perhatikan ini teman-teman. Hal yang pertama, kalau kita ngomongin soal representasi, itu bicara tentang nama baik. Yang kedua adalah tentang tujuan. Nama baik dan tujuan. Untuk kita bisa memahami apa maksudnya, saya keinget kisah pengalaman 5 tahun yang lalu, 2017 kurang lebih. Waktu itu saya bekerja part time di sebuah wedding organizer. Dan one day bos saya ini minta tolong saya gini, Phil boleh tolong ke tempat ini, ada satu acara launching venue, saya nggak bisa hadir, tolong wakilin saya di sana, dan kamu tolong lihat tempatnya dan kasih tahu ke saya. Pada saat itu pengalaman pertama kali saya menjadi representasi seseorang, perwakilan dari seseorang, yaitu bos saya. Dan ketika saya akhirnya hadir ke acara tersebut, acara launching venue yang baru, saya datang dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah saya mendokumentasikan tempat venue yang baru itu agar dapat diberikan kepada bos saya. Dan juga saya datang dengan tujuan mewakili bos saya. Tapi lebih daripada itu, saya datang dengan satu tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal menjaga nama baik. Nama baik dalam arti gini teman-teman. Saya nggak datang ke sana dengan ya udahlah kayak santai aja lah, cuman survei kan kayak pakai kaos santai gitu ya, pakai sandal, udah gitu datang ke acara. Nggak seperti itu. Tapi saya berpakaian rapi, mencoba berbaur mungkin dengan rekan-rekan vendor yang ada di sana sebagai perwakilan dari wedding organizer
bos saya. Supaya apa? Supaya orang-orang, rekan-rekan yang ada di sana itu melihat, oh ini perwakilannya wedding organizer ini. Oh baik ya. Terus saya juga datang seperti tadi yang saya katakan dengan tujuan. Tujuannya adalah mendokumentasikan, terus memberikan laporan, oh ini tempatnya kayak gini, kurang lebih kayak gini. Dan demikian juga keberadaan kita di dunia ini teman-teman. Ketika Tuhan menciptakan kita dengan rupa, dengan gambarnya, itu gak cuman bicara tentang untuk menjadikan kita berbeda dari ciptaan lainnya. Tapi tujuannya itu menjadikan kita supaya kita bisa menjadi representasinya Tuhan, perwakilannya Tuhan di dunia ini. Waktu kita menjadi representasinya Tuhan, pertanyaannya, menjadi representasi yang seperti apa? Seringkali gini teman-teman, seringkali kalau misalkan kita ingat apa yang menjadi pengalaman-pengalaman hidup kita, enggak setiap saat kita bisa menjadi seorang anak Tuhan yang taat, enggak setiap saat kita bisa menjadi anak Tuhan yang sepertinya baik. Dan di masa-masa itu, di waktu-waktu seperti itu, kita enggak menjadi seorang representasi yang baik di mata Tuhan. Kita enggak menjaga nama Tuhan dengan baik. No wonder kalau misalkan teman-teman pernah dengar kesaksian gitu. Orang-orang yang keluar gereja, orang-orang yang bahkan pindah agama, itu karena apa? Gue mah kepahitan lah sama orang Kristen. Gue mah orang Kristen mah apalah. Gue sakit hati. No wonder ada hal-hal, ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Karena ada orang-orang, ada anak-anak Tuhan yang gak sadar akan identitas ini. Ketika Tuhan menciptakannya, Tuhan pengen supaya dia bisa menjadi representasinya. Baik di kerjaan, di sekolah, di kampus. Supaya orang bisa ngelihat, oh ini beda ya. Ini orang Kristen nih. Tanpa kita harus bilang, we are Christian. Teman-teman pernah dengar dan lihat video Reels atau TikTok di tahun lalu yang bilang gini, atau postingan Instagram yang bilang gini, tell me you're Indonesian without tell me you're Indonesian. Mungkin orang-orang ada yang ngirim gambar Borobudur, orang-orang ada yang ngirim gambar rendang, orang-orang yang ada yang ngirim gambar apa? Banjir misalnya. Itu cara orang mendeskripsikan dirinya tanpa bilang, oh saya orang Indonesia. Sama halnya demikian teman-teman. Tuhan pengen kita ini bisa jadi representasinya yang hadir di tengah-tengah lingkungan kita. Tanpa kita harus menyatakan, bilang secara langsung, saya orang Kristen. Tapi orang-orang di sekitar kita bisa ngelihat kalau, oh ini orang berbeda nih. Oh ini orang pasti anak Tuhan. Karena dari cara hidupnya, dari apa yang dia lakukan, itu berbeda dari orang-orang di lingkungannya. Dan ini yang perlu kita lihat bersama pagi hari ini. Ketika Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengannya, Dia bertujuan untuk menjadikan kita representasinya. Representasi yang bagaimana? Representasi yang dapat memuliakan Tuhan. Representasi yang dapat menjalankan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita sadar kita ini gak hidup untuk diri kita sendiri. Kita ini adalah ciptaan. Status kita selalu selamanya adalah ciptaan. Kita gak boleh berkata kalau saya mau melakukan segala hal yang saya ingini, yang saya mau, yang saya rasa bisa memuaskan diri saya. Dan bertindak seolah-olah saya adalah pemilik hidup ini. Tapi kita perlu ingat kalau Tuhan itu nyiptain kita segambar dan serupa dengan Dia. Dengan satu tujuan. Yaitu jadi representasi Tuhan. Yang memuliakan dan memenuhi rancangannya di dalam hidup kita.
Teman-teman, beberapa hari terakhir dari tanggal 28 sampai 31 malam, itu ada sebuah camp yang bernama Saat Youth Camp. Dalam 4 hari tersebut, saya ikut camp tersebut karena saya mahasiswa saat, jadi saya harus ikut camp tersebut, membimbing peserta yang ikut. Jadi 4 hari kemarin itu ada camp SYC secara online. Seharusnya itu secara onsite, tapi karena pandemi berlangsung 2 tahun terakhir itu diadakan secara online. Nah teman-teman, mungkin kalau misalkan mau tertarik ikut, boleh coba ikutan, siapa tahu tahun ini bisa onsite, sekalian kalian mungkin liburan ke Malang. Nah teman-teman, ketika saya ikut camp ini, ya ada di hari terakhir, di sesi paling terakhir, dosen saya menyampaikan sharing firman Tuhan. Dan ada sebuah ilustrasi yang menurut saya cukup baik dan saya ingin bagikan juga buat teman-teman semua di sini. Satu hari dosen saya ini pergi ke rumah temannya di luar kota. Dan dia diundang untuk datang ke rumahnya, ke rumah temannya ini dan menginap di rumahnya. Ketika menginap, dia disambut, di welcome, dikasih sebuah kamar untuk dia dapat menginap. Dan pada akhirnya ia menginap di rumah temannya. Singkat cerita, ketika ia masuk ke kamar di mana dia tidur, ada satu hal yang menarik. Di kamar tersebut ada sebuah kulkas. Di kamar tersebut ada sebuah kulkas. Dosen saya berpikir, wah baik banget nih, di kamar disediain kulkas. Mungkin supaya kalau misalkan lapar, bisa langsung buka kulkas, terus ambil makanan, ya kan? Kayak di mana sih ada kulkas di dalam kamar selain di hotel, ya nggak? Kulkas itu kan biasanya ada di dapur, ruang makan, ya kan? Tapi ini ada di kamar. Jadi dosen saya berpikir, wah ini kayak hotel nih. Di dalam kamar ada kulkas. Terus akhirnya dosen saya ini penasaran kan, ada isi apa ya? Ada makanan apa ya? Dia cek, dia buka kulkasnya. Dan ternyata apa isinya teman-teman? Isinya adalah baju. Jadi isinya tuh bukan makanan, bukan minuman yang seharusnya ada di dalam kulkas, tapi baju. Baju-baju sih pemilik rumah itu. Terus dosen saya ini bingung, kenapa isinya baju? Terus ditanya, kenapa ini kulkas isinya baju? Kenapa harusnya kan baju taruh di lemari, bukan di kulkas? Ya bener sih, kulkas kan sinonimnya lemari es. Tapi bukan lemari ini juga kan buat dipakai baju. Terus temennya itu bilang gini, oh iya karena kulkas ini sudah rusak. Jadi saya pakai untuk lemari, untuk taruh baju. Teman-teman, saya yakin kita semua di sini tahu yang namanya kegunaan dari kulkas. Fungsi yang seharusnya dari kulkas, yaitu lemari pendingin. Lemari pendingin yang untuk nyimpen makanan, bahan makanan, minuman supaya jadi dingin. Dari namanya juga ya, kulkas itu sebenarnya dari bahasa Belanda. Tapi kata coolnya itu maknanya dingin. Kayak bahasa Inggris cool, dingin. Kalau udah gak dingin, harusnya namanya bukan kulkas lagi kan. Dan ini tuh tidak sesuai dengan tujuan kulkas itu diciptakan. Tujuan kulkas itu dibuat oleh pembuatnya. Kalau misalkan pembuat kulkas ini melihat kulkas ini gak dipakai sebagai kulkas, ya gak ada gunanya lagi barang ini. Gak ada gunanya lagi benda ini. Seperti demikian hidup kita juga teman-teman. Seringkali kita itu gak hidup seperti dengan tujuan di mana Tuhan menciptakan kita. Waktu kita tahu, oh tujuan Tuhan itu pengen supaya kita bisa menjadi
menjadi representasinya untuk memuliakan Tuhan, tapi kita nggak menjadikan diri kita seperti yang seharusnya. Seringkali karena dosa, kita lupa apa yang menjadi tujuan awal kita. Kita lupa apa yang menjadi identitas awal kita. Yang seharusnya kita bisa hidup memuliakan Tuhan, kita hidup menjadi perwakilannya Tuhan. Kita nggak hidup seperti itu. Sehingga akhirnya kita kehilangan arah, kehilangan tujuan, kita lupa, dan dosa membuat gambar dan rupa Allah itu rusak. Tetapi Tuhan gak tinggal diam, teman-teman. Kabar baiknya Tuhan gak tinggal diam. Tuhan gak membiarin kita untuk bisa terus-terusan hidup dalam dosa. Tuhan gak biarin kita untuk bisa tetap terus ada di sana, gak menjalani apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan itu mau datang buat kita. Seperti yang kita rayakan 2 minggu lalu di momen Natal, Tuhan hadir di dalam dunia ini untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Dan terlebih lagi memulihkan gambar dan rupa kita yang sudah rusak karena dosa. Kalau waktu itu saya pernah kasih ilustrasi gini, kalau teman-teman ingat. Kedatangannya Tuhan itu kayak kalau handphone di factory reset, dibalikin ke settingan paling awal, itu teman-teman. Kedatangan Tuhan itu merestore apa yang tadinya sudah rusak. Apa yang tadinya kita tuh gak bisa hidupi, kita gak bisa jalani, tapi Tuhan itu hadir, Tuhan itu datang buat kita untuk merestore semua itu. Sehingga akhirnya hari ini, pagi ini, kita anak-anak Tuhan bisa kembali diingatin, bisa kembali sadar bahwa hidup kita itu ada karena Tuhan yang memberikan status gambar dan rupanya. Status yang punya tujuan untuk bisa hidup memenuhi rancangannya. So pagi ini teman-teman, di akhir perenungan firman, saya hanya ingin mengajak teman-teman membawa pulang satu hal. Di momen tahun baru, di awal tahun yang baru, di awal chapter yang baru. Maukah teman-teman datang kembali sama Tuhan untuk bisa membangun waktu kalian dengan Tuhan, untuk bisa punya waktu lagi sama Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan dan mencarinya hari demi hari. Karena kita sebagai manusia gak bisa tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita kalau kita gak tanya penciptanya. This is the only way. Ini satu-satunya cara buat kita bisa tahu apa sih yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang Tuhan pengen saya lakukan selama hidup saya. Maukah teman-teman mulai melangkah untuk bangun lagi relasinya, bangun lagi waktu untuk bisa mencari dan mengenalnya hari demi hari. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini bisa ngingetin kita kalau ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Tuhan itu punya tujuan supaya kita bisa memuliakan Allah, supaya kita bisa memenuhi rancangannya dan jadi berkat buat orang-orang dimanapun kita berada. Dan kiranya ini bisa jadi kekuatan buat kita untuk melangkah di tahun yang baru. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh kembali diingatkan betapa berharganya kami. Karena Engkau menciptakan kami tidak seperti ciptaan lainnya. Engkau memberikan kami suatu status yang berbeda
suatu status yang spesial, yang khusus. Kami adalah gambar dan rupa-Mu. Biarlah pagi hari ini kami juga boleh diingatkan, disadarkan bahwa status tersebut bukan cuma status yang membedakan kami dengan ciptaan lainnya, tetapi status yang memberikan kami tujuan, yang memberikan kami purpose ketika kami hidup di dunia ini. Yaitu hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk memenuhi rancangan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami agar kami bisa memulai di awal tahun yang baru ini untuk punya kerinduan semakin mengenal Tuhan, untuk punya kerinduan untuk mau mencari Engkau hari demi hari. Karena itulah satu-satunya cara ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala karya-Mu di dalam hidup kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang terus boleh berbicara di dalam hati, pikiran, dan seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.